من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات jamaah salat isya dan salat tarawih insyaallah rahimakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya, dengan taufiknya dan dengan berbagai limpahan nikmat darinya pada malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan salat isya secara berjamaah dan insyaallah salat tarawih, dan mengisi waktu kita untuk kita mengkaji sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada nabi kita, manusia mulia, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, kita lanjutkan kajian dari surat Al-Ahzab ya. Malam ini kita masuk pada ayat yang ke-14 ya, insyaallah ayat ke-14, 15 dan 16 sebagaimana yang telah ditentukan oleh penyelenggara ta'lim. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau dukhilat 'alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atawha wama talabbathu biha illa yasira. Walaqad kanu 'ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana 'ahdullahi mas'ula. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Baik, ayat ini masih berbicara tentang kejadian pada perang Al-Ahzab atau perang Khandaq, yang mana dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang beratnya ujian yang dihadapi oleh orang-orang beriman dalam perang Khandaq, sampai digambarkan suasana yang sangat mencekam ya, di mana musuh datang dari segala arah, datang dari atas, datang dari bawah, datang dari timur, datang dari barat, dari kekuatan-kekuatan Quraisy dan kabilah-kabilah yang bersama dengannya. Kemudian Ghatafan dari Najd, kemudian Yahudi Bani Nadir dari Khaybar, ditambah dengan pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah dari dalam kota Madinah sendiri, sehingga ketika itu pengepungan ya kota Madinah oleh pasukan sekutu Al-Ahzab yang berjumlah sekitar 10.000 personil ketika itu, berlangsung hampir 1 bulan lamanya. Itu memang sangat mencekam dan sangat menegangkan, sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana seakan-akan mata itu wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir ya, mata terbolak-balik karena melihat musuh datang dari segala arah, atau mata terbelalak melihat begitu banyaknya musuh, jantung seperti naik di kerongkongan, menunjukkan kondisi yang sangat mencekam. Nah, disitulah kemudian Allah menguji orang-orang yang beriman. Hunalika betuliyal mu'minun. Saat itulah kemudian Allah menguji orang-orang beriman, siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Dan ternyata memang orang-orang munafik di situ nampaklah kemunafikannya. Jadi memang dalam keadaan-keadaan yang sulit akan terlihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura dalam keimanannya.
Sampai sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, ini dalam ayat yang dibahas kemarin ya oleh Ustaz sebelumnya, ketika mereka mengatakan ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u, wahai penduduk Yathrib, tidak ada gunanya kalian berada di sini. Jadi karena pasukan itu ketika perang Khandaq, Nabi membuat parit ya di pinggiran kota Madinah untuk mencegah masuknya pasukan musuh ke dalam kota Madinah. Karena kota Madinah itu secara geografis memang terlindungi. Ya, ada namanya Al-Harrah, daerah yang berbatu-batu cadas yang tidak bisa dilewati oleh pasukan bersenjata, pasukan musuh dari timur dan dari barat. Ada namanya Al-Harratul Syarqiyah dan Al-Harratul Gharbiyah. Tidak memungkinkan masuk dari arah tersebut. Kemudian di sebelah selatan ada perkebunan kurma. Ya, hanya di bagian utara, ya antara utara dan barat itu ada daerah yang terbuka. Disitulah Nabi kemudian membuat parit. Dan parit itu dijaga setiap hari, siang malam dijaga. Dan Nabi mengosongkan kota Madinah, hanya tinggal perempuan, orang tua, ya. Kemudian laki-laki yang bisa berperang semuanya berjaga di parit. Membuat perkemahan. Sampai kita kenal ada namanya Al-Masjidus Sab'ah. Kalau yang pernah ke Madinah itu pos-pos penjagaan sahabat waktu perang Khandaq. Nah, disitulah kemudian orang-orang munafik mengatakan la muqama lakum. Buat apa kita berjaga-jaga di sini? Tidak ada gunanya. Ya, jadi dia melemahkan semangat. Farji'u, pulang saja, pulang kembali ke dalam kota. Tidak usah di sini bersama dengan Rasulullah berjaga-jaga. Tidak ada gunanya kita berjaga di sini. Itu perkataan orang-orang munafik. Sebagian mereka meminta izin, wa yasta'dinu fariqum minhum. Sebagian mereka meminta izin kepada Nabi dan mengatakan inna buyutana aurah, rumah kami aurat, tidak ada yang jaga. Ya, tapi hanya alasan saja. Itu hanya alasan saja. Mereka tidak mau lagi berjaga di parit bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bilang, rumah kami tidak ada yang jaga, nanti bisa dimasuki pencuri, diserang oleh musuh, maka kami minta izin untuk pulang menjaga rumah-rumah kami. Mereka ini dari suku yang namanya Bani Harithah, yang memang perkampungan mereka agak jauh dari pusat kota Madinah. Meskipun kemudian perkampungan mereka juga tidak didekati oleh musuh sama sekali. Itu cuma alasan mereka saja, tidak mau ikut berjaga di Khandaq ya bersama dengan Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Maka Allah mengatakan iyuriduna illa firara. Mereka tidak menginginkan dengan perkataan mereka kecuali melarikan diri dari peperangan. Yang mengatakan tidak ada gunanya kita di sini, yang mengatakan rumah kita adalah aurat, rumah kita harus dijaga, dikhawatirkan keselamatannya dan keluarga kami dikhawatirkan. Semuanya hanya kedustaan. In yuriduna illa firara. Mereka hanya mau lari dari medan perang. Dan itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak memiliki keimanan yang benar dalam hati mereka. Baik, ini ayat sudah dibahas sebelumnya ya, malam-malam yang lalu. Maka kemudian pada ayat yang ke-14 Allah berfirman, walau dukhilat alaihim min aqtariha. Walau dan seandainya dukhilat dimasuki kota Madinah, alaihim atas mereka, orang-orang munafik tadi yang menyampaikan berbagai macam alasan untuk tidak ikut berjaga di Khandaq bersama dengan Rasul dan orang-orang beriman. Seandainya kota Madinah dimasuki, maksudnya diserang ya, seandainya musuh berhasil masuk ke dalam kota Madinah dari berbagai penjurunya ya, kan sekarang musuh tidak bisa masuk kan, karena ada parit yang dibuat oleh Nabi dan orang-orang beriman, mereka tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Nah, Allah mengatakan seandainya walau dukhilat alaihim min aqtariha, seandainya kota Madinah itu bisa dimasuki, diserang oleh musuh dari berbagai penjurunya, thumma su'ilul fitnata, kemudian mereka su'ilu diminta ya al-fitnah. Al-fitnah di sini ada dua penafsiran. Sebagian atau kebanyakan ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan al-fitnah adalah kesyirikan atau kekafiran. Jadi maksudnya
seandainya musuh berhasil masuk menyerang ke dalam kota Madinah, kemudian musuh yang masuk itu meminta orang-orang munafik ini tadi yang menyampaikan berbagai macam alasan, diminta mereka untuk meninggalkan Islam, itu maksudnya su'ilul fitnah, thumma su'ilul fitnah. Andaikan musuh datang masuk menyerang, kemudian musuh ini memaksa menyuruh orang-orang Madinah untuk murtad, untuk kafir, untuk musyrik kepada Allah. Jadi al-fitnah di situ ditafsirkan oleh kebanyakan ulama sebagai kekafiran dan kesyirikan. Karena dalam beberapa ayat seperti misalnya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Al-fitnah di situ apa? Artinya kekafiran atau kesyirikan. Ya, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Kekafiran itu atau kesyirikan itu lebih berat daripada pembunuhan. Ya, pembunuhan itu dosa besar, dosa yang sangat besar. Tapi kufur dan syirik itu lebih besar daripada dosa membunuh. Jadi itu kata al-fitnah digunakan dalam sebagian ayat dengan makna kesyirikan atau dengan makna kekafiran. Sehingga kebanyakan ahli tafsir itu menafsirkan tsumma su'ilul fitnata dalam ayat ini, al-fitnah artinya kekafiran atau kesyirikan. Jadi walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata, seandainya musuh berhasil masuk menyerang ke dalam kota Madinah, lalu kemudian mereka menyuruh orang-orang Madinah ini untuk kafir atau untuk musyrik kepada Allah, la atauha, pasti mereka ini yang munafik-munafik ini tadi, yang bilang tidak ada gunanya kita berjaga di sini, yang mengatakan rumah kita harus dijaga takut masuk pencuri, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang paling pertama akan menerima ajakan untuk murtad itu. Kenapa? Karena memang mereka munafik. Ya, munafik itu adalah orang yang menampakkan keislaman secara lahiriah, tapi dia menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Jadi andaikan orang-orang kafir ini berhasil menembus kota Madinah dan mereka menyuruh orang-orang Madinah untuk kafir atau musyrik, pastilah yang munafik-munafik ini orang-orang yang pertama akan menyambut seruan itu. La atauha. Ya. Mereka akan langsung menerima apa yang diminta oleh musuh yang menyerang dan menguasai kota Madinah. Wa ma talabbathu biha illa yasira. Wa ma, dan tidaklah mereka talabbathu akan berdiam, akan menunggu ya, illa yasiran, kecuali sedikit. Maksudnya segera ya. Begitu diminta untuk kafir, diminta untuk menjadi musyrik, ma talabbathu illa yasir, tidak akan menunggu lama itu. Ya, ma talabbathu tidak akan menunggu lama. Sebentar saja langsung dia akan menjawab seruan orang-orang yang menyuruh mereka untuk kafir atau untuk kembali kepada kesyirikan. Tadi apa sebabnya? Karena memang dalam hati mereka memang tidak ada iman. Ya, orang munafik tidak ada iman dalam hatinya. Dia hanya menampakkan Islam secara lahiriah, tapi hati mereka berisi kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua mengatakan al-fitnah yang dimaksud adalah huru-hara atau kekacauan. Ya. Jadi maksudnya walau dukhilat alaihi min aqtariha, seandainya musuh berhasil masuk menyerang kota Madinah dari berbagai penjuru, thumma su'ilul fitnata, kemudian orang-orang munafik ini yang tadi mengatakan la muqama lakum farji'u, tidak ada gunanya kita berjaga di sini, pulang saja kembali ke rumah, yang tadi mengatakan inna buyutana aurah, rumah kita harus dijaga juga. Mereka ini orang-orang munafik ini thumma su'ilul fitnata, kalau diminta untuk membuat fitnah di tengah-tengah pasukan kaum muslimin, la atauha, pasti mereka memenuhi permintaan itu. Ini penafsiran yang kedua. Jadi fitnah yang dimaksud menurut penafsiran yang kedua bukan kesyirikan, bukan kekafiran, tapi ini maksud adalah membuat fitnah, huru-hara, kekacauan di tengah pasukan kaum muslimin. Ya, karena memang orang munafik memang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Mereka memang sengaja masuk Islam dengan tujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi di mana ada kesempatan untuk bisa menghancurkan Islam, maka pasti mereka ini orang yang pertama akan menyambutnya itu. Karena itu memang tujuan mereka masuk Islam. Ya. Bagaimana sejarah lahirnya munafik ini? Adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota
Madinah. Waktu itu orang-orang Madinah sudah sepakat untuk menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin Madinah. Tapi ketika Nabi tiba dari hijrah, dan ketika itu penduduk Madinah mayoritasnya sudah masuk Islam. Orang-orang Islam dari Aus dan Khazraj, karena mereka sudah mayoritas, mereka mengatakan ini Nabi kita sudah datang. Buat apa kita angkat lagi ini Abdullah bin Ubay bin Salul yang masih kafir? Ketika itu dia masih kafir. Ya. Dia ini kafir mau jadi pemimpin kita, sementara Nabi kita sudah tiba di Madinah. Tidak cocok lah. Maka orang-orang Aus dan Khazraj yang sudah masuk Islam dan jumlah mereka mayoritas sepakat untuk membatalkan kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul dan mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin di kota Madinah. Nah, itulah yang bikin Abdullah bin Ubay bin Salul itu sangat marah. Ya. Dia marah sekali. Ya, namanya juga kekuasaannya diambil. Ya, istilahnya ini sudah mau dilantik jadi presiden, tiba-tiba dibatalkan. Ya, tidak jadi dilantik. Nah, bisa dibayangkan betapa kecewa dan marahnya dia. Tapi karena jumlahnya sudah sedikit, dia tidak mungkin untuk unjuk kekuatan. Ya, andaikan jumlah mereka banyak ketika itu, pasti dia angkat senjata pasti. Tidak akan terima. Orang-orang Aus dan Khazraj itu orang yang suka berperang. Orang Madinah itu sebelum masuk Islam, orang Yathrib kerjanya berperang. Ya, memang ahli perang mereka. Jadi si Abdullah bin Ubay bin Salul ini, andaikan dia punya kekuatan besar, dia pasti akan melawan itu. Tapi karena memang sudah tinggal sedikit kekuatannya, mayoritas orang Madinah sudah masuk Islam, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu dia dan para pengikutnya mengambil jalan lain untuk menghancurkan Islam, yaitu terpaksa berpura-pura masuk Islam untuk kemudian merusak Islam dari dalam. Itulah sejarah lahirnya orang-orang munafik. Maka setiap ada kesempatan untuk bisa menghancurkan Islam, dia pasti akan memanfaatkan. Maka penafsiran yang kedua di sini, tsumma su'ilul fitnata. Andaikan kota Madinah bisa diserang, masuk musuh ke dalamnya, kemudian mereka minta kepada orang-orang munafik ini untuk membuat kekacauan dalam pasukan kaum muslimin, la atauha, pasti mereka akan menyambut seruan itu. Wa ma talabbathu biha illa qalila illa yasira, dan tidak akan menunggu lama, pasti akan mereka lakukan aksi-aksi yang merenggangkan kekuatan kaum muslimin. Walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar. Dan sungguh mereka sebelumnya ahadullah, mereka telah berjanji kepada Allah, ya. Min qablu, sebelumnya, la yuwalluna al-adbar, mereka tidak akan berpaling ke belakang. Kapan mereka berjanji ini kepada Allah? Peristiwanya dalam perang Uhud. Ya. Idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Ketika perang Uhud, orang-orang munafik menghasut pasukan kaum muslimin untuk tidak meneruskan perjalanan ke Uhud, pulang kembali ke Madinah. Jadi seperti yang mereka mau lakukan lagi dalam perang Ahzab ini. Ya. Sebelumnya mereka sudah kerjakan pada perang Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salul itu berhasil menghasut sepertiga pasukan untuk pulang kembali ke Madinah sebelum mereka sampai ke Uhud. Di antara yang hampir terhasut itu ada dua suku. Namanya Banu Harithah dari suku Aus dan Banu Salamah dari suku Khazraj. Ya, dua suku ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, idhamma ta'ifatani minkum an tafshala. Ketika dua kelompok dari kalian ingin mundur, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan taufik kepada mereka sehingga mereka tidak jadi mundur. Dan ketika itu mereka berjanji tidak akan pernah lagi berpaling dari medan pertempuran. Nah, itulah yang Allah ingatkan dalam ayat ini. Walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar. Sungguh mereka itu sebelumnya sudah pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berpaling mundur ke belakang.
Kapan mereka berjanji? Waktu perang Uhud. Yang dimaksud di sini adalah Banu Harithah. Ya. Banu Harithah itulah yang mengatakan inna buyutana aurah. Jadi ada salah seorang dari mereka namanya Aus bin Qaydhi. Ya, Aus ibn Qaydhi ini yang mengatakan inna buyutana aurah. Dan dia menghasut kaumnya, orang-orang dari sukunya, supaya kita pulang misalnya, kita punya rumah juga yang perlu dijaga. Ya, dia mengatakan pada Nabi inna buyutana aurah. Rumah kami juga aurat ya Rasulullah. Aurat harus ditutup, harus dijaga. Kalau kami jaga di parit sini, siapa yang jaga rumah kami? Ada perempuan, ada anak-anak, pada alasan saja. Nah, mereka ini pada perang Uhud, Banu Harithah ini termasuk di antara satu dari dua kelompok yang hendak mundur dari perang Uhud. Maka Allah ingatkan lagi, hati-hati, kamu dulu perang Uhud sudah mau mundur juga, sekarang mau mundur lagi. Ya. Sementara kalian sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lagi berniat mundur dari medan peperangan. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak semua Banu Harithah seperti itu. Tapi di antara mereka ada orang-orang yang seperti Aus ibnu Qaydhi ini yang munafik dan dia berusaha menghasut orang-orang satu sukunya. Nah, ini bahayanya munafik, ya. Jadi meskipun yang lainnya bukan orang munafik, tapi ketika ada munafik di tengah-tengah mereka, dia bisa menghasut. Dia bisa menghasut dan itu akan melemahkan perjuangan. Inilah bahayanya munafik. Ketika orang-orang munafik itu ada dalam saf perjuangan, dia akan melemahkan perjuangan. Dia akan menghasut yang lainnya untuk tidak ikut dalam berperang, untuk tidak ikut dalam berjuang. Kalau kita bawa pada konteks kekinian, ya, orang-orang yang membuat kerja-kerja dakwah atau program-program yang direncanakan tidak bisa dijalankan. Ya. Bagaimana caranya dia melemahkan semangat orang-orang yang mau bekerja? Jadi orang munafik itu bisa ada di setiap zaman, bisa di setiap zaman. Dia bisa menyusup kemana-mana. Jadi kalau ada orang-orang yang mau melemahkan kita dalam beramal, melemahkan kita dalam berjuang, melemahkan kita dalam berdakwah, ini hati-hati, perlu diwaspadai. Ya, mungkin ini orang munafik, ya. Jadi cirinya suka mengatakan seperti yang dikatakan dalam ayat ini. La muqama lakum faji'u. Tidak ada gunanya kita di sini. Ya, tidak ada gunanya kita bergabung dengan kelompok dakwah ini. Ya, apa yang mau dicari dengan berdakwah terus? Namanya kita tidak punya kebutuhan yang lain, ya. Padahal juga orang berdakwah tidak disuruh juga tidak bekerja. Kita juga berdakwah bekerja juga, cari nafkah juga, ya. Tapi ada orang-orang yang mau melemahkan, memang dia melemahkan. Jadi orang-orang yang punya semangat untuk berdakwah, menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah, ada saja orang yang melemahkan semangat itu. Nah, orang yang suka melemahkan semangat ini ciri-ciri orang munafik ini, ya. Demikian pula orang-orang yang terlalu banyak alasan yang diada-adakan, ya, untuk melarikan diri dari perjuangan atau tidak mau memikul amanah perjuangan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala ini. Walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar. Dan sungguh mereka telah berjanji kepada Allah sebelumnya tidak akan berbalik ke belakang. Wa kana ahdullahi mas'ula. Dan adalah janji kepada Allah itu akan ditanya, ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Orang-orang yang berjanji kepada Allah, kalau orang-orang beriman semuanya menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang beriman, orang-orang yang membenarkan, membuktikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qadha nahbah. Di antara mereka ada yang sudah gugur membuktikan janjinya. Wa minhum man yantadhir. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu-nunggu. Wa ma badalu tabdila. Dan mereka tidak pernah merubah janjinya kepada Allah sedikit pun. Itu orang beriman yang
benar-benar keimanannya. Tidak pernah merubah janjinya kepada Allah. Mereka selalu istiqamah. Istiqamah dalam mengamalkan Islam, istiqamah dalam mendakwahkan Islam, istiqamah dalam memperjuangkan Islam dalam upaya menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka beramal, mereka bekerja, ma baddalu tabdila, tidak pernah merubah sedikit pun janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mereka mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ahdullahi mas'ula, dan adalah janji kepada Allah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-6 yang terakhir, qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yanfa'akum, tidak akan pernah mendatangkan manfaat kepada kalian al-firar, melarikan diri dari medan perang. In farartum minal mauti awil qatli, jika kalian ingin melarikan diri dari kematian atau dari pembunuhan, ya karena orang berperang ya risikonya mati, risikonya dibunuh. Wa idan la tumatta'una illa qalila, dan jika demikian artinya jika mereka memang berhasil melarikan diri dari medan peperangan, la tumatta'una illa qalila, kalian tidak akan merasakan kenikmatan hidup juga kecuali sedikit. Ya, jadi Allah menegaskan kepada orang-orang yang mau lari dari perjuangan, lari dari medan perang, seperti orang-orang munafik. Ini bahaya munafik, kalau cuma dia yang lari itu agak mending. Ini orang munafik, dia lari, dia ajak orang juga lari, gitu ya. Dia meninggalkan Nabi, dia juga ajak orang lain supaya meninggalkan Nabi, berjuang sendirian. Ini bahayanya orang-orang munafik. Ya, kalau kita lihat kisah perjuangan Nabi Musa ketika akan memasuki tanah Palestina, yang memang sudah dijanjikan Allah kepada mereka, tapi harus berperang dulu, biar sedikit, yang penting perang dulu. Ya, tidak ada gratis itu dikasih. Ya, harus buktikan kamu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau langsung aja menang gratis. Ya, Allah mau melihat bagaimana kalian berjuang. Maka Nabi Musa pimpin Bani Israel. Ternyata Bani Israel ini mirip-mirip orang munafik di zaman Nabi. Ya, mereka tidak mau ikut berperang bersama dengan Nabi mereka. Inna lan nadkhulaha. Ya, madamu fiha, kami tidak akan masuk selama ini orang-orang Arab Kanaan masih ada di dalam. Ya, maunya dia masuk gratis. Ya, sampai mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila, kamu aja Musa pergi sama Allah, kamu sama Allah berperanglah. Innaha huna qa'idun, kita duduk di sini menunggu hasilnya. Ini luar biasa nih, persis orang munafik di zaman Nabi ini. Ya, dan itu melemahkan semuanya. Akhirnya ya kebanyakannya memang tidak bisa melakukan apa yang seharusnya mereka. Ada dua orang yang masih kuat imannya, mengatakan pada kaumnya, udkhulu alaihimul bab, masuk saja ini pintu gerbangnya, yang penting kalau kita sudah masuk pasti menang, itu kan Allah sudah janjikan. Tapi cuma dua orang, apalah artinya. Akhirnya mereka diharamkan masuk Palestina selama 40 tahun. Nomaden, dia tidak punya tempat, 40 tahun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis ini Bani Israil dengan orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, kalau kamu mau lari dari medan peperangan, ya, tidak akan bermanfaat kamu melarikan diri dari medan perang, melarikan diri dari kematian. Kalaupun kau bisa melarikan diri, kamu tidak akan lama hidup setelahnya. Karena biar bagaimana, yang namanya kematian pasti akan datang. Kalaupun kau bisa selamat kematian dari hari ini, ya kamu tidak akan selamat dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mati. Jadi tidak ada gunanya melarikan diri, itu maksudnya. Kalau memang belum waktunya kau mati, kau tidak akan mati. Biar kau berperang melawan berapa ribu orang, kalau belum saatnya kau mati, kau tidak akan mati. Ya. Jadi kamu tidak perlu melarikan diri dari medan perang. Karena pikiran orang munafik, kalau kita tidak ikut perang,
kita tidak mati kan begitu. Padahal yang ikut perang juga tidak semuanya mati. Dalam semua perang-perang dalam Islam yang mati syahid selalu sedikit. Tidak pernah banyak yang mati syahid itu. Karena itu syahid adalah kemuliaan itu. Ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih mati syahid selalu tidak banyak. Jadi kenapa harus takut mati? Ya, mengapa harus takut akan kematian? Kalaupun kalian mampu melarikan diri untuk tidak ikut berperang, toh kematian akan menunggu di tempatnya. Di tempat di mana, di waktu di mana tiba kematianmu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Karena itu pelajaran bagi orang-orang yang beriman, ya, untuk tidak takut ya dengan kematian dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun juga tidak berarti tidak takut mati itu tidak berarti tidak punya perhitungan. Ya, harus dibedakan ya. Jangan kita tidak takut mati, tidak pakai pokoknya maju saja membabi buta orang bilang, ya. Membabi buta. Tidak ada perhitungan, itu juga salah. Ya. Jadi tidak takut mati itu tidak berarti tidak punya perhitungan. Harus ada perhitungan dan berani, ya gitu. Kenapa Nabi berperang pakai baju besi? Kan mau mati syahid kan gitu. Kalau mati syahid kan dosa pakai baju besi kan? Supaya kalau kena panah langsung mati kan gitu ya. Sahabat semua kalau berperang pakai baju besi semuanya itu sahabat. Berarti mereka memang ada perencanaan supaya tidak mati gitu. Jadi kita berperang itu kalau mati semua bagaimana bisa menang? Ya, misalnya kita perang, kita mau mati syahid semuanya ini. Pergi berperang, pokoknya kita mau mati semua. Mati aja semua, dosa pakai strategi. Maju aja membayi buta, mati semua. Tidak bisa menang, tidak akan menang Islam itu. Jadi Islam itu diperjuangkan dengan strategi. Perhitungannya harus menang dan dengan keberanian. Kalaupun ternyata mati gara-gara berjuang, itu mati yang mulia. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi berani itu tidak berarti tidak punya perhitungan. Karena kalau tidak punya perhitungan, Islam tidak akan pernah menang. Ya. Islam tidak akan menang hanya dengan keberanian. Ya. Dan Islam juga tidak bisa menang kalau tidak punya keberanian. Ya. Ini dua-duanya tidak bisa. Islam akan menang dengan izin Allah kalau kita berani memperjuangkannya dan kita punya strategi yang baik. Kita punya perhitungan yang tepat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi targetkan kemenangan. Targetkan kemenangan. Perkecil resiko sekecil mungkin. Tapi jangan pernah takut dengan resiko untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak begitu, kita sama dengan orang munafik yang selalu menjadi faktor kelemahan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat kita ambil beberapa pelajaran dari 3 ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dengan keimanan yang kuat tertanam dalam hati kita. Iman yang tidak tercampur dengan keraguan sedikit pun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat kepengecutan yang kemudian menjadi faktor besar yang menghambat kemenangan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.